Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Kenapa Bismillahirrahmanirrahim dibaca sir oleh imam di Mekah dan Madinah? Ini yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Aku sholat di belakang Nabi. Nabi wafat, aku sholat di belakang Abu Bakar. Abu Bakar wafat, aku sholat di belakang Umar. Umar wafat, aku sholat di belakang Utsman. Keempat-empatnya, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, aku tidak mendengar mereka membaca Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dibaca? Tentu dibaca. Tapi sir. Karena Bismillahirrahmanirrahim bagian dari suratul Fatihah. Bahkan sebagian ulama berpendapat bagian dari semua surat. Makanya harus dibaca. Apa ayat pertama dari surat Al-Baqarah bunyinya? Bismillahirrahmanirrahim. Bukan alif lam mim. Apa ayat pertama dari surah Ali Imran? Bismillahirrahmanirrahim. Apa ayat pertama dari surat An-Nisa? Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya, semua surat diawali oleh Bismillahirrahmanirrahim kecuali surat At-Taubah atau Al-Bara'ah. Ya. Maka dianggap ini satu surat antara surat ke-8 dengan ke-9, surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah. Bagaimana menyikapi UDGJ yang berkeliaran singgah di lingkungan kita? Ini tugas aparat mestinya ya, RT, RW dan seterusnya. Apa dimasukkan kemana ya. Jangan kita sendiri-sendiri. Ada hal-hal yang kita tidak bisa berbuat sendiri, harus dengan aparat, khawatir nanti ada fitnah. Apakah kami berdosa kalau menyetujui potongan 2,5% tiap bulan dari gaji kami? Kalau menyetujui di sini setuju bahwa itu sebagai zakat amaliyah, zakat profesi, ya dosa. Berarti menyetujui bid'ah kan? Zakat profesi, zakat amaliyah dipotong 2,5% setiap kali gajian per bulan, ini bid'ah. Ini tidak pernah ada sebelum dicanangkan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Sepertinya beliau yang pertama kali. Beliau membawakan 3 alasan zakat profesi itu, 3 dalil. 3-tiganya dibantah habis oleh Syekh Albani. Bukan 3, yang 2. Yang 2 dibantah habis oleh Syekh Albani. Yang 1 tidak dibantah, bahkan tidak digubris. Kenapa? Karena bukan dalil, ra'yu. Ya. Ra'yu. Dengan mengatakan kalau nggak ada zakat profesi, kalian kasihan dong para petani. Petani itu kan tidak seberapa penghasilannya, tapi begitu panen langsung dikeluarkan 5%, 10% tergantung pengairan ya. Sementara ini dokter misalnya, direktur misalnya, gajinya 10
bulan bisa 60 juta, 70 juta. Kok harus nunggu setahun? Ini tidak digubris, tidak dibahas, tidak dijawab oleh Syarbani. Kenapa? Ya ini bukan dalil, itu ro'ih. Ya. Kenapa enggak sekalian, kenapa wanita tidak boleh jadi imam? Padahal dia hafal 30 juz. Kasihan dong. Padahal yang laki-laki 1 juz saja nggak hafal misalnya. Ya. Kalau ro'yu mau dibahas panjang. Ya. Nah, ini luar biasa boleh ya. Ro'yu tidak dibahas. Ya. Karena nggak ada harganya sama sekali. Ngapain nggak ada harganya kok dibahas? Ya. Oleh karena itu, kalau antum dengar ada orang berbicara tanpa dalil, ngelantur, nggak usah dibahas, nggak usah dibantah. Ya. Betulkah konsep banyak anak banyak rezeki? Iya, ini kalimat ini bukan kalimat Allah dan Rasulnya secara kalimat. Adapun anak ketika lahir, apakah rizkinya sudah ditulis oleh Allah? Jawabnya sudah. Ya berarti sesuai dengan ucapan tadi, gitu kan? Punya anak satu, ditulis rizkinya itu dari dia lahir akan dapat ASI seberapa misalnya. Dia mendapatkan rizki berupa ASI itu sampai umur berapa, kan sudah ditulis, gitu ya. Nah, punya anak 2, 3, ya tulisannya nambah lagi. Jadi secara lafaz bukan ucapan Allah dan Rasulnya, tetapi secara kenyataan memang seperti wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang hidup, ya, bukan hanya manusia, apapun yang rizkinya tidak ditanggung oleh Allah, nggak ada. Semuanya rizki sudah, semuanya makhluk, pokoknya yang hidup rizkinya sudah ditanggung. Nggak ada yang tidak ditanggung, sudah ditulis, sudah ditentukan. Wallahu. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.